Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Dr. Pongki Ariwijaya yang sama-sama saya cintai dan banggakan, teman-teman mahasiswa seperjuangan yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir menyaksikan video presentasi kami. Baik, agar lebih barokahnya kegiatan presentasi kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, langsung saja. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator atas nama Hasim Asari, NIM 180105, dan satu rekan teman saya atas nama Suryati Nursani akan memaparkan hasil pemahaman kami tentang materi pegadaian. Maka dari itu, saya harapkan untuk teman-teman bisa menyaksikan sampai akhir video supaya bisa memahami dan meresapi apa yang akan kami sampaikan. Ya, baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Atas nama saudari Suryati Nursani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 1150, pegadaian adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lainnya atas nama orang yang mempunyai uang. B. Mekanisme kerja pegadaian. Dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian mempunyai tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon peminjam sebagai berikut. Yang pertama, tahapan barang gadai. Nah, barang-barang yang dapat digadai antara lain perhiasan. Yang pertama, perhiasan. Perhiasan itu seperti emas, perak, platina, batu mulia, intan, dan mutiara. Nah, yang kedua, kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda. Yang ketiga, barang elektronik, kamera, freezer, radio, DVD, televisi, laptop, dan komputer. Namun karena keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan SDM di pegadaian, maka perlu adanya peminimalan risiko yang akan ditanggungkan oleh pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku. Maka ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk digadai. Nah, antara lain barang yang hidup atau bernafas. Nah, yang kedua, hasil bumi, barang dagangan yang jumlahnya sangat besar, barang yang mudah rusak, busuk, dan kotor, kendaraan yang sangat besar, barang-barang seni yang sangat sulit ditaksir. Nah, yang kedua, penaksiran. Pinjaman atas dasar hukum gadai, masyarakat menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan mengingat besarnya jumlah pinjamannya, serta tergantung dari nilai barang yang akan digadai, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksiran. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh pegadaian agar menaksir atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Barang kantor, emas, permata. Yang kedua, barang gudang seperti mobil, mesin, barang elektronik, dan teknis. Yang ketiga, memberikan pinjaman. Setelah proses penaksiran, pegadaian akan mengelola pinjaman atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat seperti besarnya sewa modal atau bunga, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Baik, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudara Hasim Ashari. Ya, baik,
terima kasih kepada Saudari Suryati Nursani. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua juga, saya akan menyampaikan lanjutan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Suryati Nursani. Ya, baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas lanjutan, yaitu yang keempat itu pelunasan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjam atau nasabah pinjaman yang punya kewajiban untuk melunasi peminjaman yang telah diperoleh. Jadi pelunasan pinjaman beserta sewa modal bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah pinjaman yang lain, nasabah atau pinjam dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Yang kelima adalah pelelangan. Di sini hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada pegadaian yang terdiri dari yang pertama pokok pinjaman, yang kedua bunga, tiga biaya lelang. Dalam penerapan mekanisme kerja tersebut, pegadaian harus melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu, antara lain yang A, kegiatan usaha pegadaian, yang dimana kegiatan usaha pegadaian terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penghimpunan dana, yang kedua penggunaan dana. Yang dimana pertama penggunaan dana ini dana yang diperlukan oleh pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari yang pertama pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang kedua dana bank jangka pendek sebagian besar adalah bentuk sekitaran 80% dari total jangka pendek yang dihimpun. Yang ketiga pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Dalam artiannya di sini memuat utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima, muka, dan lain-lain. Yang keempat di sini penertiban obligasi. Yang kelima simpanan sah pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi. Yang keenam modal sendiri, yang dimana modal sendiri ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar. Yang kedua penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan. Yang keempat pegadaian terdiri dari masa Hindia Belanda. Kita lanjut penggunaan dana, yang dimana artinya di sini dana yang telah berhasil dihimpun kembali digunakan untuk menandai kegiatan usaha pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pembelian dan pegadaian berbagai bentuk, aktiva tetap dan inventaris. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, investasi. Selain kegiatan usaha tersebut, untuk pelaksanaan mekanisme kerja dalam hal gadai, kegiatan usaha tersebut juga digunakan untuk produk dan jasa lain. Kita lanjutkan ke yang B, produk dan jasa pegadaian. Di sini produk dan jasa pegadaian terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Yang dimana sekilas saya akan menjelaskan pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu memberikan peminjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda bergerak. Dengan konsekuensi pertama adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Peminjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman tunai dari 10.000 hingga 20.000 dengan jaminan benda bergerak. Lanjut penaksiran nilai barang. Maksudnya di sini jasa ini dapat diberikan oleh pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dan menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan masyarakat. Masyarakat biasanya memerlukan jasa ini untuk mengetahui nilai jual wajar dan barang berharganya yang akan dijual, dan sebagai imbalannya pegadaian memperoleh ongkos penaksiran atas jasa tersebut dari masyarakat. Kita lanjutkan yang C, yang dimana materi terakhir C yaitu penitipan barang, yang dimana di sini saya menafsirkan artinya jasa lain yang dapat ditawarkan oleh pegadaian adalah penitipan barang pegadaian.
dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena Pegadaian memiliki penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain memiliki Pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu digunakan secara penuh. Dalam artiannya full capacity. Maka kepastian yang menganggur dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa dan jasa lain yang berupa penitipan barang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.